Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Kelvianus Putra dengan NIM 12S2418. Di sini saya akan menjelaskan tugas tambahan saya Pak, yaitu adalah membuat suatu pengalaman Java dari W14 Pak, yang bermateri solid principle. Nah, di sini saya sudah membuat readme-nya Pak. Kita mulai dari nomor satu, yaitu sehingga responsibility principle SRP. Itu pelanggaran dasarnya. Itu soalnya Pak. Nah, ini ada sebuah kelas smartphone, seharusnya tidak mengenai implementasi detail lebih tanggung jawab secara bersama. Nah, buatlah kelas smartphone sederhana yang memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu melakukan panggilan call dan membuka halaman web browse dengan input yang berikut, dan ada untuk browse juga sini, dan outputnya berikut. Nah, di sini kita akan melihat code-nya. Nah, berikut adalah code-nya Pak. Nah, di sini saya akan menjelaskan code-nya, yang dimana itu code-nya ini adalah kan merupakan contoh pelanggaran prinsip SRP. Nah, karena satu kelas yaitu smartphone itu memiliki dua tanggung jawab yang sekaligus, yaitu melakukan panggilan telepon dan membuka halaman web. Nah, pada kelas smartphone itu terdapat metode call yang digunakan untuk menambahkan pesan menghubungi nomor telepon, serta metode browse yang digunakan untuk menambahkan pesan membuka website. Nah, dalam metode main itu, program membuat objek myphone dari kelas smartphone, lalu menggunakan scanner untuk menerima input nomor telepon dari alamat URL dari usernya. Nah, setelah infonya diterima, program memberikan hasil eksekusi dengan memanggil method call, yang mana untuk melakukan panggilan ke nomor yang dimasukkan nanti, dan method browse untuk membuka alamat web yang diberikan. Nah, output programnya akan menampilkan text menghubungi beserta nomor telepon dan membuka web beserta URL yang akan digunakan. Nah, di sini saya akan menjalankannya Pak. Nah, di readme kalau saya akan mengkompilnya. Nah, sini nomor tujuannya itu 081234567899. Nah, di sini nama webnya itu www.del.hid. Nah, di sini saya sudah menjalankannya dan sesuai dengan ORP yang di readme, yaitu menghubungi dengan nomor yang tadi yang masukkan dan membuka web yang untuk browse yang sudah masukkan tadi. Nah, kita lanjut ke nomor 2, yaitu single spline principle atau SRP. Itu solusi interface. Nah, perbaiki desain sebelumnya. Nah, jadi kita memperbaiki desain yang nomor 1 tadi itu ya. Dengan bisa tanggung jawab kan interface yang lebih kecil. Nah, buat interface iPhone yang browser implementasikan pada smartphone V2. Nah, ini dengan input 08. Nah, sama dengan nomornya tadi, tapi di sini ada google.com. Itu webnya. Nah, sini outputnya akan memanggil nomor telepon yang masukkan nanti dalam surfing ke google.com. Nah, di sini saya akan menjelaskan code-nya. Nah, di sini untuk code yang kedua itu adalah ini untuk memperbaiki desainnya sebelumnya yang nomor 1. Nah, dengan menerapkan prinsip SRP ini menggunakan interface. Nah, interface iPhone itu digunakan untuk fungsi panggilan melalui method call. Sedangkan interface browser itu digunakan untuk fungsi browsing melalui method browse. Nah, kelas smartphone V2 itu mengimplementasikan kedua interface tersebut sehingga dapat menjalankan kedua fungsi secara terpisah. Pada main, program input nomor telepon dan website menggunakan scanner. Lalu, dia menampilkan proses memanggil nomor dan membuka website sesuai input user. Dengan permisi interface ini, kode ini akan bisa mulai dikembangkan. Nah, di sini saya akan menjelaskannya, Pak. Lalu saya akan mengkompilnya. Nah, yang kedua ini nomor teleponnya ini 08987654321. Baru pencarian browsingnya itu google.com. Nah, sesuai dengan output yang udah di readme ini. Nah, baru kita lanjut ke nomor 3, yaitu open source principle atau OCP. Jelasnya dasar. Nah, sebab kalian ini sebenarnya bergantung pada komponen abstrak atau iServer, bukan implementasi konkretnya secara langsung agar terhindar dari hardcore. Buat interface iServer dengan metode server, implementasi pada server. Nah, inputnya itu data login. Lalu outputnya itu nanti ada server memproses data login. Nah, kita
ke kode nomor 3. Nah, yang kode nomor 3 ini untuk yang menerapkan prinsip OCP dengan menggunakan interface iServer sebagai abstraknya agar klien tidak bergantung langsung pada kelas server. Nah, interface iServer ini memiliki metode serve yang kemudian diimplementasikan oleh kelas server untuk memproses data request pada kelas klien dan metode do something. Menerima objek bertipe server dan data request lalu menjalankan metode serve. Nah, di dalam menu ini program menerima info data dari pengguna menggunakan scanner, kemudian mengirimkan data tersebut ke server untuk diproses dan mendapatkan hasil berupa pesan setelah memproses sesuai input yang diberikan user nanti. Nah, saya akan menjalankannya, Pak. Nah, yang ketiga ini inputnya ini data login. Nah, di outputnya akan menjadi server memproses data login sesuai dengan yang di Redmi dan yang keempat itu OCP, itu open source principle, sama kayak tadi juga. Makanya ekstensi tanpa modifikasi lah. Editor perangkat lunar terbuka untuk ekstensi atau bisa ditambah perilaku baru, tetapi tertutup untuk modifikasi pada kode lama. Tambahkan file server yang mengimplementasikan iServer tanpa mengubah file lama dengan input data video. Lalu outputnya ini file server melayani dengan cepat data video. Nah, berikut adalah kodenya, Pak. Nah, yang kode keempat ini dia menerapkan OpenOCP juga sama kayak sebelumnya, lalu dengan menambahkan kelas baru file server tanpa mengubah kode pada kelas lain. Nah, interface server digunakan sebagai dasar agar berbagai jenis server dapat dibuat dengan implementasi berbeda. Kelas file server mengimplementasikan metode serve untuk memproses data dengan pesan pelayanan cepat. Nah, pada main, program menerima input data dari pengguna menggunakan scanner. Lalu klien mengirimkan data tersebut ke file server untuk diproses dan mendapatkan hasil sesuai info yang diberikan. Dengan cara ini, fitur baru dapat ditambahkan tanpa memodifikasi kode lama. Nah, sini direknya sama saya akan buka. Nah, yang keempat ini inputnya itu data video. Nah, baru sama outputnya dengan yang di Redmi, itu ekstensi server dengan cepat sama data video sudah yang Redmi. Lanjut ke nomor 5 itu list scope satu desa prinsip atau LSP, masalah rectangle. Simulasikan masalah rectangle square di mana asumsi bahwa square atau bujur sangkar adalah subtype langsung dari rectangle persegi panjang. Seringkali salah kaprah, buat rectangle dengan metode hitung area dengan input 84 dan outputnya lulus rectangle 32. Nah, di sini kita akan menjelaskannya. Nah, yang kelima ini dia menerapkan LSP, List Scope Substitution Principle, yang mana itu menggunakan kelas rectangle. Kelas ini memiliki atribut width dan height yang dapat diisi melalui metode set width dan set height. Kemudian luas dihitung menggunakan metode area dan dengan rumus panjang dan lebar. Pada main, program menggunakan scanner untuk menerima input panjang dan lebar dari user. Lalu nilai tersebut dimasukkan ke objek rectangle. Setelah itu, program akan mendapatkan hasil perhitungan luas rectangle sesuai input nanti yang kita masukkan. Nah, sini saya mau kabelnya, Pak. Nah, di sini input yang saya Redmi itu 8, baru 4. Nah, sesuai dengan apa yang di Redmi, outputnya itu 32. Lalu ke 6 juga ada list simple atau SCP sama kayak tadi dengan solusi accept. Objek turunan harus bisa menggantikan kelas induk tanpa membuat program error. Gunakan interface iSet sebagai solusi substitusi yang benar untuk menyelesaikan masalah asimetri rectangle dan square. Itu infonya itu ada 5 dan outputnya luasnya itu 25. Nah, yang kode untuk nomor 6 ini adalah
Sama kayak sebelumnya itu menerapkan prinsip LSP dengan menggunakan interface iSet agar setiap bentuk dapat digunakan tanpa menimbulkan masalah substitusi. Nah, interface iSet ini memiliki metode area yang kemudian diimplementasikan oleh class square untuk menghitung luas biji sangkar. Nah, class square ini memiliki atribut site yang diisi melalui metode setSite. Lalu luas dihitung dengan rumus sisi kali sisi. Pada main, program menggunakan scanner untuk menerima input panjang sisi dari pengguna. Kemudian menghitung dan mendapatkan hasil luas square sesuai nilai yang akan dimasukkan. Nah, di sini saya akan menerangkan ya, Pak. Nah, karena ini inputnya itu 5. Nah, lalu sekalian 25 sesuai dengan yang dari ini. Kita lanjut ke 7, yaitu kita ISP, Interface Regression Principle. Nah, dengan interface terbuka. Terpisah. Klien tidak boleh terpaksa bergantung pada interface yang tidak mereka gunakan. Lalu dari interface. Perbedaan antara interface ini menjadi lebih spesifik. Lalu buat interface door khusus untuk open dan close. Lalu implementasikan pada basic door dengan input 1, outputnya akan bisa terbuka. Nah, sini ada kodenya. Nah, kode yang ketujuh ini dia menggunakan prinsip ISP dengan membuat interface door yang hanya berisi fungsi khusus, yaitu membuka dan menutup pintu melalui metode open dan close. Nah, kelas basic door ini mengimplementasikan interface tersebut dan memberikan akses untuk setiap metode. Pada main, program menggunakan scanner untuk menerima input dari pengguna berupa pilihan membuka atau menutup pintu. Jika pengguna memasukkan angka 1, maka metodenya open dijalankan dan program menampilkan peta bisa terbuka. Sedangkan jika memasukkan angka 2 atau selainnya, program akan menjalankan metode close dan menampilkan pintu tertutup. Dengan interface yang spesifik, kelas hanya menggunakan fungsi yang benar-benar dibutuhkan saja. Nah, di sini saya akan menerangkan dulu. Nah, di sini kita suruh kotak 1 sama yang di ini. Lalu outputnya itu pintu terbuka sesuai juga dengan ini. Nah, kita lanjut yang ke nomor 8 itu interface seperti tembok sama kayak sebelumnya. Yaitu pertahankan pemisah antara interface dengan memisahkan operasi timing ke dalam interface timer yang terpisah sehingga interface itu tidak terpolusi. Nah, implementasikan keduanya pada timer dengan input masuk dan outputnya akan timer terbuka dan diaktifkan. Menunggu redaki sistem timer waktu habis dan timer terkunci. Nah, kita nomor 8. Nah, soal yang ke-8 ini juga merekam yang sebelumnya yaitu ISP, yaitu dengan memisahkan fungsi pintu dan timer ke dalam interface yang berbeda, yaitu door dan timer. Interface berisi metode open dan close, sedangkan interface timer memiliki metode timeout. Kelas timer mengimplementasikan ke interface tersebut sehingga dapat menjalankan fungsi membuka pintu sekaligus dan mengatur timer otomatis. Nah, pada main, program menggunakan scanner untuk menerima input dari user. Jika usernya membuat masuk, maka pintunya akan terbuka melalui metode open. Kemudian program akan mensimulasikan waktu tunggu dan menyalakan metode timeout yang menampilkan pesan waktu habis. Lalu akan otomatis menutup dan mengunci pintu melalui metode close. Nah, dengan pemisahan interface ini, setiap fungsi memiliki tanggung jawab yang masing-masing dan lebih jelas, tidak jadi saling bercampur. Nah, kini saya akan mengkompilnya, Pak. Nah, yang di Redmi dia inputnya masuk. Nah, sama yang kayak di Redmi juga outputnya itu timernya dia terbuka lalu timer diaktifkan menunggu beberapa detik. Terus sistem timernya auto yang habis timernya terkunci sesuai dengan di output Redmi nya, Pak. Lanjut ke nomor 9. Dependency Inference Principle atau DIP, copy program. Nah, modul level tinggi copy program berarti pada abstraksi reader dan writer, langsung pada perangkat level rendahnya untuk dibuat file. Nah, ini inputnya adalah hello OP dan outputnya berkopi hello OP. Nah, kita buat ke kodenya. Nah, kodenya ini dia juga menerapkan DIP dengan membuat copy program yang bergantung pada interface reader dan writer.
Nah, bukan langsung pada perangkat pada output tertentu, interface reader-nya digunakan untuk membaca data. Calculator digunakan untuk menampilkan data. Nah, class keyboard reader ini mengimplementasikan reader untuk menerima input dari user. Dan console writer ini mengimplementasikan writer untuk menampilkan outputnya. Pada map, program menggunakan scanner dan menerima teks dari user. Lalu data tersebut akan dibaca oleh keyboard reader dan akan diproses oleh copy program yang sebelum akhirnya ditampilkan oleh console writer. Dengan output copy-nya itu dengan menggunakan interface program akan menjadi lebih mudah dikembangkan dan fleksibel. Nah, di sini saya akan melakukan dulu. Kalau saya mengcompile, lalu ketika kalimat program itu halo OOP. Nah, di sini sudah tercopy dengan halo OOP. Nah, di sini sesuai dengan apa yang ada di readme itu halo OOP juga dia akan terus tercopy. Kita lanjut yang terakhir yaitu nomor 10 itu diprinsipkan versinya prinsipal VIP. Seperti sebelumnya itu button dan lamp. Nah, sebuah button tidak boleh bergantung langsung pada lamp. Mereka melalui abstraksi button klien sehingga dapat dengan mudah digunakan untuk berbagai peripheral. Nah, buat implementasinya dan uji dengan lamp serta displaynya. Dengan inputnya 2 dan outputnya Anda sesuaikan layar monitor aktif. Jika ada kodenya, Pak. Nah, kodenya ini menerapkan di IP sama kayak sebelumnya dengan membuat kelas button yang bergantung pada interface button klien. Nah, bukan langsung pada kelas lamp atau display. Interface button klien ini memiliki metode turn on yang kemudian diimplementasikan oleh kelas lamp dan display untuk memberikan aksi berbeda saat tombol ditekan. Nah, pada main ini program menggunakan scanner untuk menerima pilihan perangkat dan dari user. Jika memilih lampu, maka tombol akan mengaktifkan lamp. Sedangkan jika memilih layar monitor, tombol akan mengaktifkan display. Nah, setelah tombol akan ditekan melalui metode press, program menampilkan output sesuai perangkat yang akan dipilih. Nah, dengan penggunaan interface ini, tombol dapat digunakan dari berbagai perangkat tanpa mengubah kode pada kelas button. Nah, mari kita compile. Nah, di readme disuruh kita menginput nomor 2. Nah, di sini outputnya adalah menggunakan tombol ini daya disalurkan yaitu adalah layar monitor aktif. Nah, jadi sesuai dengan output yang di readme. Sekian dari saya, Pak, penjelasan saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Nah, selamat siang, Pak.